Saudara, hari ini tanggal 26 Juli 2021 terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Bangkalan ke kantor BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan, Madura. BPN ricuh lagi. Ada apa sebetulnya? Padahal pihak BPN sudah menyatakan bahwa pihak dari HMI Cabang Bangkalan tidak menyetorkan berkas-berkas untuk pengurusan surat tanah. Berikut pihak BPN juga menyatakan bahwa ibu-ibu dalam video saat audiensi yang berujung ricuh tersebut juga tidak menyetorkan surat. Hal tersebut menuai pro dan kontra sehingga pagi tadi 26 Juli 2021 terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh HMI Cabang Bangkalan di kantor BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bangkalan. Karena BPN harus menemui kami di sini. Sama-sama panas. Panas. Banyak sekali keluh kesah masyarakat terhadap himpunan mahasiswa Islam yang bilang ketika mengurus sertifikat tanah itu diperhambat oleh BPN walaupun berkas-berkasnya itu terbilang lengkap. Pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, HMI Cabang Bangkalan melakukan audiensi ke kantor BPN Kabupaten Bangkalan terkait dengan problematika proses pelayanan sertifikasi tanah di BPN Kabupaten Bangkalan. Pada saat itu, kami gagal melakukan audiensi karena tidak ditemui oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten Bangkalan dengan alasan pulang kampung. Ini jelas, ada videonya Kusubat yang mengatakan bahwa di masa PPKM, Kepala BPN ini pulang mudik karena masyarakat dijadikan kucing-kucingan oleh pemerintah, tapi pemerintah tidak enaknya pulang. Dalam hal ini, saya mengundang langsung eksklusif Korlap Aksi demonstrasi tadi pagi bersama dengan M. Sultan Fuadi selaku Kabid PTKP HMI Cabang Bangkalan yang sekaligus Korlap Aksi di demonstrasi tadi untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan sekaligus klarifikasi sebetulnya apa yang terjadi. Sebetulnya apa yang terjadi sehingga sampai terjadi kericuhan dan demonstrasi lagi. Jadi sebenarnya kami itu datang ke kantor BPN tadi itu sebenarnya adalah tindak lanjut dari audiensi yang sebelumnya. Audiensi sebelumnya ini kan kita kan pada tanggal 19 Juli kita itu datang ke BPN untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masalah tanah, khususnya tanah HMI khususnya, tapi juga ada masyarakat juga, kan begitu. Itu kita mau menyelesaikan secara baik-baik dengan Kepala BPN. Kenapa kok punya HMI ini sampai tenggang waktunya sampai tidak sesuai dengan SOP, kan begitu. Sampai 7 bulan begitu. Sampai 7 bulan kira-kira. Tetapi dari pihak BPN ini sudah menyatakan juga bahwa tidak ada berkas-berkas pengajuan untuk mengurus surat tanah milik KM Cabang Bangkalan ini. Saudara Sultan Fuadi membenarkan soal hal itu? Kalau itu jelas BPN ini kan nggak kerja artinya. Membenarkan apa tidak? Tidak. Berkas itu sebenarnya ada, kami setorkan ke BPN. Mana mungkin kita akan datang ke BPN, ya kan, mau audiensi tentang berkas kita, sedangkan kita nggak nyetor. Kalau sudah disetorkan, kenapa tidak ada nama HMI Cabang Bangkalan? Nah, ya itu yang perlu diklarifikasi. Artinya BPN ini kan nggak tahu berkas HMI yang mana, kan begitu. Namanya itu bukan HMI Cabang Bangkalan, tapi Barokahmi. Barokahmi. Ya, begitu. Dan itu sudah disetor 7 bulan. 7 bulan dan berkas lengkap. 7 bulan menurut keterangan Saudara Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Saudara Mukafi di podcast pertama ini. Itu bulan Januari. Januari. Berarti tidak membenarkan ya soal hal itu ya. Iya. Oke. Yang kedua terkait ibu-ibu itu juga tidak bisa menunjukkan nomor berkasnya. Itu membenarkan apa tidak? Oh, tidak. Kalau kita mengutip dari rekaman video ya pada audiensi itu ibu-ibu yang mengklarifikasi, ibu-ibu itu menyetorkan menyebutkan nomor-nomornya. Menyebutkan nomor-nomornya, ya kan? Artinya kan ibu-ibu ini kan ngurus tanah sampai ada berkas itu, ibu-ibu ini sesuai dengan ucapannya pada waktu itu, saya ingat betul ini. Ibu-ibu ini sampai mencabut, nggak mau ngurus berkas lagi. Karena ibu-ibu ini sampai capek ngurus itu gitu. Itu di videonya.
Dan pada waktu itu juga saya itu ada di lokasi gitu loh, menyaksikan hal itu karena saya yang menanyakan kepada ibu-ibunya. Katanya menurut keterangan dari pihak BPN di podcast ini sebelumnya, ibu-ibu itu ketika ditanya nomor berkasnya ini tidak bisa menunjukkan. Membenarkan apa tidak? Itu sebenarnya ibu-ibu itu ada berkasnya itu disetorkan. Dan itu berkali-kali ke BPN. Begitu loh. Pada waktu itu hanya kebetulan saja bertemu dengan kami pas waktu audensi. Begitu. Ternyata saya tanyakan, Bu, ibu kesini mau ngapain? Ya kan, ternyata ibu-ibu saya mengeluhkan isi hatinya bahwa saya ngurus di BPN ini sulitnya minta ampun, begitu kan. Artinya ibu-ibu itu sudah berapa kali ke BPN tapi persoalan tanahnya nggak selesai-selesai. Oke, terkait dugaan untuk pengurusan surat-surat tanah di BPN ini, dugaan yang disampaikan oleh pihak BPN, HMI cabang Bangkalan ini menggunakan biro jasa, dibenarkan apa tidak? Iya, itu kan memang kan Dibenarkan. ya benar. Itu kan sesuai dengan apa itu keluarga HMI cabang Bangkalan ini, bahwasanya mana mungkin kita yang mengurus secara langsung kan begitu. Kita kan harus pakai yang namanya notaris PPAT kan Notaris begitu. PPAT. Iya. Kan begitu. Sehingga ada dugaan dari pihak BPN tersebut yang memperlambat sehingga data dari HMI cabang Bangkalan ini tidak dapat terlacak karena menggunakan biro jasa. Apakah ada kemungkinan dari pihak Tidak biro bisa. jasa? Itu tidak bisa jadikan alasan. Karena begini. Kok begitu? Karena begini. Mau lewat siapapun ya kan, kalau BPN ini kerja secara profesional Ya mungkin tidak disetorkan mungkin sama biro jasanya. saya sudah komunikasi, kami HMI cabang Bangkalan itu sering komunikasi dengan biro jasa itu. Artinya dengan di notaris itu ya, Di notaris. di notaris kita kan begitu. Itu kita sering komunikasi. Sudah ditunjukkan bukti-bukti. Iya, nomor surat dari BPN. Tanda terima sudah dari BPN itu ada. Terus yang kedua juga notaris ini sudah mewanti-wanti kepada pihak BPN bahwasanya ini milik HMI, adik-adik HMI. Begitu. Jadi hanya mengingatkan demikian, ya kan, karena sering menanyakan mungkin ya kepada pihak BPN, ternyata nomor dari notaris tersebut itu ya kan, yang mengurusi tanah kami itu diblok oleh pihak BPN. Diblok. Itu diblok. Ini pengakuan sendiri dari notaris tersebut. Saya sudah angkat tangan, Mas. Saya menanyakan hal ini, ternyata diblok gitu. Nomor saya. Artinya apa? BPN ini kan ngajak perang gitu. Kenapa tidak audiensi lagi? Kenapa harus demonstrasi? Hingga tadi pagi 26 Juli ada demonstrasi sampai bakar-bakar ban segala macam seperti itu. Kenapa tidak memenuhi panggilan audiensi lagi? Yeah. Menurut keterangan dari BPN diminta untuk audiensi dan dari pihak HMI menentukan waktunya kapan. Itu kenapa? Kenapa harus demonstrasi? Ya. Ini sangat ini ya sebenarnya ya. BPN ini kan mintanya itu hari Kamis. Hari Kamis artinya H+2 Lebaran. Ya kan? H+1 BPN ini ngirim surat ke kita. Tapi via WA gitu loh. Oh, ini suratnya sekelas pemerintah begitu loh. Masih ada? Ada buktinya. WA-nya udah dihapus belum? Ada, masih ada. Suratnya masih ada. Oke. Tentunya pertama ya, secara ini ya, pemerintahan ya, badan pemerintahan ini tidak profesional. Masa segelas BPN ngirim surat via WA kan begitu. Artinya setidaknya ngajak ketemu lah. Saya mau mengantarkan surat atau ke sekret kan begitu. Walaupun sekretnya saat ini masih proses pembangunan ya. Jadi undangannya lewat WA. Artinya ya teman-teman jelas ya kan. H+1 itu kami itu banyak sekali teman-teman pengurus cabang Bangkalan ini yang ada di rumahnya. Kan rata-rata kan banyak orang Bangkalan kan begitu. Masih suasana lebaran. Suasana lebaran. Terus mana mungkin kita itu balik ke Bangkalan. Ini sudah akhirnya kami HMI cabang Bangkalan menyurati balik kepada pihak BPN. Bilang bahwasanya kami pada waktu itu ya kan belum siap. Ya kan, akan kami konfirmasi ulang seperti itu. Kenapa tidak dikonfirmasi untuk audiensi? Kenapa harus demo? Nah, ini yang sebenarnya. Ini adalah bentuk kekesalan kami sebagai kader HMI pada waktu itu dan juga keresahan masyarakat yang kami bawa. Ini adalah selama 1 minggu ya. Selama 1 minggu kami sebenarnya sudah buka yang namanya
posko pengaduan. Posko pengaduan Terkait masalah masyarakat yang mengurusi tanah tapi tidak istilahnya tidak dilayani secara profesional oleh pihak BPN. Ya, begitu. Itu posko kami itu banyak masyarakat yang hadir itu. Untuk melaporkan bahwasanya ini berkas saya, Mas, berkas saya ini sudah 2018, sudah 2019 kan begitu. Itu ada semua ya? Ada, berkasnya sudah saya kasih tadi ke pihak BPN. Nah, jadi seperti itu. Apakah dengan demo itu menyelesaikan masalah? Kalau dilihat dari bukti demo tadi kan BPN ini menyepakati. Bukti apa? Apa yang disepakati? Tuntutan kami. Tuntutan apa aja? Oke, tuntutannya saya bacakan ya, karena memang saya tidak langsung hafal semuanya, karena banyak tuntutannya, ya kan? Pertama itu, yang pasti adalah profesionalitas pihak dari pegawai BPN dan juga kepalanya dalam menyelesaikan persoalan. Oke, yang pertama. Jadi itu masalah berkas itu tadi. Terus yang kedua, ya kan? Kami itu meminta kepada pihak BPN untuk menyelesaikan berkas-berkas aduan masyarakat ini kepada kita selama tenggang waktu 7 hari. 7 hari? Iya, asal dari tanggal 26. Dari ditandatangani tadi. Oh, dari ditandatangani. Ya. Oke. Artinya kita itu pastinya akan mengawal terus soal tanah ini, begitu loh. Biar BPN ini enggak kerjaannya, saya enggak paham juga ya. Saya tidak mau menuduh. Ya kan? Artinya saya tidak mau menuduh BPN ini tidak bekerja, akan tetapi saya rasa mungkin ya capek lah ngurus tanah gitu lah. Oke. Next. Ada lagi tuntutannya? Tuntutannya itu ada lagi sebentar. Selanjutnya itu BPN ini harus kedepannya, ya kan? Kedepannya ini BPN ini harus profesionalitas melayani terhadap masyarakat sesuai dengan SOP, ya kan? Kalau semisal contohnya, semisal kayak punya HMI kemarin, HMI ini jangka waktu wakaf maksimal itu 98 hari. 98 hari, ya kan? Tapi faktanya, ya kan? Hampir 7 bulan, hampir 8 bulan kan begitu. 8 bulan ya. Kan? Oke. Artinya itu tidak boleh terjadi ke depannya. Oke. Selain 3 tuntutan tadi, ada nggak kesepakatan yang terjadi saat demonstrasi dengan pihak BPN? Kesepakatannya ya itu tadi tuntutan kita itu sebenarnya disepakati oleh pihak BPN. Nah, asalkan mungkin ada yang dirubah sedikit, berkas yang sudah lengkap. Berkas yang sudah lengkap akan diselesaikan. Ketika berkas itu tidak lengkap, maka pihak BPN itu akan berkoordinasi dengan kita. Dan kita akan menyambungkan hal tersebut dengan masyarakat. Karena masyarakat memberikan kewenangan ini terhadap kita. Dikasih waktu berapa hari? 7 hari. 7 hari. Mulai ditandatangani itu. Mulai dari tanda tangani. Seandainya nanti setelah 7 hari ini tidak ada tindak lanjut dari pihak BPN terkait apa yang disepakati tersebut, apa yang akan dilakukan? Ya jelas, kalau melihat dari tuntutan kita, ya kan, di poin akhir itu terakhir sekali itu disampaikan bahwa ketika tidak selesai dalam 7 hari, maka kepala BPN harus mundur atau dicopot dari jabatannya. Dan itu menyepakati, ditandatangani. Menyepakati? Iya, ditandatangani. Ditandatangani. Boleh saya minta? Tadi berkas-berkas saya tampilkan juga di video ini ya. Oke. Kita itu juga untuk menyikapi serius persoalan ini, bukti serius persoalan ini, kita juga akan melaporkan kepada lembaga yang berwenang di atasnya. Salah satunya mungkin Kementerian Agraria, kan begitu, Kanwil, Ombudsman, kan begitu. Ini adalah bentuk serius kita HMI Cabang Bangkalan untuk mengurus persoalan ini. Jangan sampai ada bahasa BPN ini akan menyelesaikan persoalan tanah di Kabupaten Bangkalan ketika hanya digeruduk saja. Karena sejarahnya begitu, ya. Saya mengikuti betul tentang BPN itu. Artinya BPN ini baru digeruduk oleh masyarakat ataupun mahasiswa, baru diselesaikan. Setelah itu sudah kembali lagi dengan pengaturan awal bahwa mereka itu ya sudah molor-moloran aja gitu. Saya tantang BPN di sini. Saya tantang. Karena ini persoalan serius gitu loh. Tantangnya maksudnya tantangnya ya dalam artian ya ayo kita berdiskusi sebenarnya apa yang terjadi, kan begitu.
Ya BPN sebagai perwakilan pemerintah, kami HMI perwakilan rakyat kan begitu. Berani Anda. Loh, tidak apa-apa. Saya hadirkan dari pihak kepolisian juga ya, Oh, untuk, silakan. untuk menyaksikan di Iya, sini silakan. ya. Oke. Silakan. Kami HMI cabang Bangkalan siap mengawal tentang ini. Oke, begini aja. Jadi nanti misalkan setelah 7 hari tanda tangan, setelah 7 hari berkas ini ditandatangani tidak ditunaikan oleh pihak BPN, tantangan tersebut saya layangkan ke pihak Iya. BPN ya. Iya, Dan monggo, mungkin silakan. hari ini dari pihak BPN juga bisa menonton video ini agar persoalan ini selesai, agar persoalan pro dan kontra terkait pengurusan surat-surat tanah yang katanya oleh masyarakat sulit, ini biar selesai. Nanti bagaimana kalau dari pihak BPN berkenan untuk menjawab tantangan dari siapa? Sultan. Saudara Sultan Fuadi duduk bersama di sini. Saya hadirkan juga dari pihak kepolisian, gitu ya, biar selesai. Oke, yang selanjutnya, selain itu, apakah ada hal lain yang menjadi dasar sehingga terjadi demonstrasi tadi? Ya, sebenarnya dasarnya itu keluar dari hati yang paling dalam sebenarnya. Tentang keresahan itu tadi. Kalau saya itu pada waktu posko pengaduan itu semenjak dibuka ada masyarakat menghadap ke kita, saya itu nangis sebenarnya, hati saya itu nangis dalam artian kok setega ini gitu loh. Kok setega ini BPN Kabupaten Bangkalan ini mencekik rakyatnya, kan begitu. Artinya kalau saya ya diajarkan tentang bagaimana kepemimpinan, ya 4 prinsip Rasulullah itu yang diajarkan, kan begitu. Saya sampaikan tadi di aksi itu. Ya masa saya mau ngajarin BPN tentang 4 prinsip Rasulullah, kan nggak elok kan begitu. Oke, demikian teman-teman semuanya klarifikasi apa yang terjadi pagi tadi 26 Juli 2021 di kantor BPN oleh Korlap Aksi. Saudara M. Sultan Fuadi tidak membenarkan bahwa tidak ada pengajuan berkas-berkas untuk mengurus tanah ke kantor BPN. Ya, betul. Berikut juga saudara M. Sultan Fuadi juga tidak membenarkan bahwa ibu-ibu yang terekam dalam video demonstrasi tersebut tidak bisa menunjukkan surat. M. Sultan Fuadi juga tidak membenarkan. Dan juga terkait dugaan penggunaan biro jasa, Mas Sultan atau saudara Sultan Fuadi ini membenarkan memang menggunakan biro jasa. Ya, pakai notaris itu Pakai karena harus pakai itu notaris. ya. Ya. Dan itu yang menjadi dasar dari terjadinya demonstrasi tadi pagi terkait pelayanan di BPN menurut saudara M. Sultan Fuadi ini sangat tidak baik, begitu. Oke, demikian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangkalan ya, dan seluruh masyarakat di Madura dan Indonesia tentunya. Kita tunggu setelah 7 hari ini lagi, dan semoga dari pihak BPN juga menonton video ini. Mari kita selesaikan bersama-sama, perbaiki Kabupaten Bangkalan bersama-sama. Itu PR besar itu. Terakhir, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, sebelum ini ditutup ya Mas ya. Mungkin ini adalah statement terakhir dari saya. Artinya ketika kawan-kawan HMI cabang Bangkalan dan juga seluruh kader HMI cabang Bangkalan turun aksi di Kabupaten Bangkalan ini, itu adalah tanda bahwa instansi atau pemerintah tersebut itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi kita itu sebagai penyambung lidah rakyat kan seperti itu, ya kan? Sebagai mahasiswa harus menjaga idealisme kita, harus menjaga darah juang kita sebagai pemuda. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior kita entah itu di organisasi atau di negara kita, kan begitu. Oke. Ada lagi? Saya rasa cukup. Dirasa cukup. Oke, terima kasih Saudara Sultan Fuadi atas kehadiran meluangkan waktu untuk hadir ke 0% podcast ya. Demikian, terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.